Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memasuki Hari Raya Idul Adha, ataupun kita ketika memasuki pelaksanaan ibadah haji, kita akan teringat dengan firman Allah di dalam Al-Quran, satu firman yang terpendek dalam Al-Quran dan ayatnya pun sangat pendek, yaitu surah Al-Kautsar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu ya Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan sebagai nabi terakhir, kenikmatan di mana beliau diberikan mujizat yang terbesar berupa Al-Quran, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain, yang sekiranya nikmat itu dihitung, niscaya tidak akan ada yang sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Di dalam surah Al-Kautsar ayat pertama tadi, ada satu kalimat Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Menurut satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Kautsar adalah satu nama telaga yang berada di depan pintu surga. Artinya, sebelum umat Nabi Muhammad memasuki surga, mandi terlebih dahulu di telaga Al-Kautsar tersebut. Namun menurut satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Al-Kautsar itu bukan satu telaga yang berada di depan pintu surga, akan tetapi satu telaga yang ada di dalam surga. Seluruh penghuni surga bisa merasakan nikmat dan indahnya telaga Al-Kautsar tersebut. Para penafsir beragam tafsiran dalam mentafsirkan kalimat Al-Kautsar. Imam Al-Hasan mentafsirkan kalimat Al-Kautsar diartikan atau ditafsirkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan satu mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, di mana Al-Quran bukan hanya sekedar bisa dilihat dan disaksikan oleh Nabi dan para sahabat ketika itu, tapi Al-Quran dengan kemukjizatannya bisa disaksikan dan dirasakan oleh umat-umat terdahulu, umat-umat terbelakang seperti kita sampai di yaumil qiyamah kelak. Oleh karenanya, pantas kalau Imam Al-Hasan mentafsirkan kalimat Al-Kautsar dengan Al-Quran. Seorang penafsir yang bernama Husain Al-Fadl, beliau mentafsirkan kalimat Al-Kautsar itu dengan kemudahan syariat. Bahwasannya Islam adalah agama yang gampang, agama yang mudah, tetapi jangan digampang-gampangin, jangan dimudah-mudahin. Cobalah kita lihat bagaimana umatnya Nabi Musa alaihi salam, ketika umatnya itu punya dosa dan ingin bertaubat, dia harus dengan bunuh diri, membunuh dirinya. Atau menurut kata orang Jepang, harakiri. Tapi bagi umat Nabi Muhammad, sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah, cukup dengan menyesali perbuatan yang telah dia lakukan,
tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan penyesalan yang luar biasa terhadap dosa yang telah dilakukan diiringi dengan taubat lisan, yaitu dengan banyak membaca istighfar. Kemudahan syariat. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan orang, jangan dipersulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Menurut Imam Al-Mawardi mentafsirkan kalimah Al-Kautsar dengan syafaat. Karena satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad pantas berbangga, pantas bersyukur di mana kita umat Nabi Muhammad diberikan satu kenikmatan yang luar biasa, di mana Nabi kita bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada umatnya. Syafaat banyak bentuk ragamnya. Pertolongan dari Nabi Muhammad, mungkin saja ada orang yang seharusnya tidak masuk surga atau singgah terlebih dahulu masuk neraka, tapi berkat syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad, kemudian dia langsung bisa masuk ke dalam surga. Mungkin saja syafaat, ya dia masuk surga, seharusnya masuk kelas ekonomi, tapi karena mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, mungkin saja dia masuk ke dalam surga yang kelas VIP, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, pantas Imam Al-Mawardi mentafsirkan kalimah Al-Kautsar dengan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang banyak, nikmat Al-Quran, nikmat syafaat, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada baginda Rasul Muhammad dan juga untuk seluruh umatnya, maka kita pantas untuk mensyukuri nikmat tersebut. Bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut? Kita iringi, lanjutkan dengan ayat berikutnya. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, maka sholatlah li rabbika untuk Tuhanmu. Sebagai bentuk dari rasa syukur, di mana Allah memberikan kenikmatan kepada kita, maka bentuk syukur itu kita realisasikan dengan pengamalan yang telah diperintahkan oleh Allah, yaitu perlunya melaksanakan sholat. Fasolli di sini beragam penafsiran. Said bin Zubair mentafsirkan kalimah fasolli adalah dengan sholat 5 waktu yang sering kita laksanakan setiap hari. Akan tetapi menurut penafsir lain, yang dimaksud fasolli di sini bukan sholat 5 waktu. Karena di akhir ayat ada kalimah wanhar, berkorbanlah. Maka yang dimaksud fasolli di sini adalah fasolli, sholat subuhlah kalian. Setelah sholat subuh, istirahat. Begitu matahari terbit, melaksanakan sholat Idul Adha. Dan setelah sholat Idul Adha, maka diperintahkan untuk melaksanakan yang namanya wanhar, berkorbanlah. Berkorban adalah merupakan amalan yang telah dilakukan pada syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian dilanjutkan pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang sudah sanggup untuk melaksanakan kurban, kemudian dia tidak mau berkurban, maka kata Rasul, jangan dekat-dekati tempat salatku. Mafhum mukhalafahnya, mendekati tempat salatnya Rasul saja sudah dilarang, apalagi diakui sebagai umatnya. Oleh karenanya, ketika kita sudah sanggup untuk melaksanakan korban, lantas kita tidak mau berkorban,
maka kita tidak akan diakui sebagai umatnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadis ini sekaligus mengkanter pendapat yang salah di tengah masyarakat. Saya kan sudah melaksanakan korban, istri saya sudah, anak-anak saya sudah, selesai dong saya melaksanakan korban. Berapa kali pun kita melaksanakan korban, sungguh pun kita sudah berkorban, istri kita sudah berkorban, anak-anak kita semuanya sudah korban. Namun ketika kita masih sanggup untuk melaksanakan korban, selama itu pula kita wajib dan terus untuk melaksanakan korban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu ya Muhammad, al-abtar, dialah yang akan putus turunan, dialah yang akan binasa. Abtar adalah satu kalimat yang biasa dipakai oleh orang Arab ketika itu. Abtar adalah satu julukan bagi seseorang yang punya anak, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi anak yang laki-lakinya meninggal. Semuanya meninggal. Namanya abtar. Atau ada orang punya anak, sedikit atau banyak, tetapi tidak ada satupun anak laki-laki. Dia punya anak perempuan semua. Namanya abtar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya anak 8, 4 laki-laki, 4 perempuan. Yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. 4. Dan yang 4 laki-laki. Abdullah, Tahir, Qasim, Ibrahim. Putra Rasulullah yang laki-laki, 4-4-nya meninggal dunia ketika di usia balita. Ada yang usia 3 tahun meninggal. Ada yang baru berusia 2,5 tahun meninggal. Ada yang berusia 2 tahun meninggal. Ketika putra terakhir baginda Rasul yang namanya Ibrahim meninggal dunia di usia sekitar 2,5 tahun, apa komentar dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu? Abu Jahal berkomentar, Muhammad abtar, Muhammad putus turunan, Muhammad binasa. Mau dakwah seperti apapun silahkan. Toh kalau Muhammad meninggal, tidak ada yang bisa meneruskan dakwahnya. Agama Islam selesai, dakwah nggak bisa diteruskan. Al-As bin Wail juga berkomentar dengan komentar yang sama. Muhammad abtar, Muhammad putus turunan, Muhammad mau berdakwah seperti apapun, ketika dia sudah meninggal pasti akan selesai dakwahnya. Dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu ya Muhammad, dialah yang abtar, dialah yang akan binasa. Bagaimana Al-As bin Wail meninggal dalam penderitaan? Bagaimana Abu Jahal anaknya mati diterkam singa di padang pasir? Belum komen yang lain, belum para sahabat-sahabat yang lain yang sesama membenci baginda Rasul dengan kalimat abtar. Dan apa yang terjadi untuk Nabi Muhammad? Yang dituduhkan oleh mereka orang-orang kafir, Muhammad akan binasa. Ternyata merekalah yang binasa, tapi justru Nabi Muhammad bisa melaksanakan dakwah dengan keturunannya melalui jalur Fatimah, bisa berdakwah ke seluruh mancanegara, bahkan sampai ke Indonesia. Dengan surah Al-Kautsar ini memberikan pelajaran dan mengingat diri kita di mana di musim hari raya Idul Adha ini, semampu dan sebisa kita untuk melaksanakan korban, hendaklah kita untuk melaksanakan korban. Di mana Idul Adha tinggal beberapa hari akan sampai di hadapan kita. Mudah-mudahan dengan kajian surah Al-Kautsar ini memberikan manfaat untuk diri kita dan untuk bisa mengamalkan
apa yang menjadi perintah Allah di dalam ayat tersebut. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.